selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan materi fisiologi hewan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Di sini pertemuan kedua itu konsep dasar fisiologi hewan. Fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan kerja organ. Struktur dan fungsi merupakan suatu tidak dipisahkan karena struktur sangat mempengaruhi suatu organ atau jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Ada 4 kategori jaringan, yaitu jaringan epitelium dan jaringan ikat. Jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Lanjut ke sistem organ. Sistem organ adalah suatu sistem yang meliputi beberapa organ seperti sistem pencernaan, sirkulasi, respirasi, ekskresi, endokrin, saraf, reproduksi, dan sistem integumen. Kita lanjut ke pertemuan ketiga. Di sini pertemuan ketiga itu membahas tentang peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan yang pertama ini yaitu pada Pisces. Pisces adalah semua jenis ikan, baik ikan air laut, atau air tawar, yang melakukan pernafasan menggunakan insang. Pada darah Pisces terdiri dari plasma darah dan puskula atau keping darah, sel darah merah, dan sel darah putih. Di sini mekanisme peredaran darah pada Pisces yaitu darah yang ada di Pisces diserambi dialirkan ke bilik. Lalu dari bilik masuk ke dalam insang melalui pembuluh nadi insang. Dan pada insang karbon dioksida akan dibuang dan diganti dengan oksigen. Selanjutnya darah dari insang melewati aorta dan aorta akan membawa darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh ikan. Lalu setelah itu menuju lagi ke serambi, dan itu akan terjadi secara terus menerus. Lanjut ini ke sistem peredaran darah pada hewan yang berikut itu pada amfibi. Amfibi berbeda dengan Pisces, yaitu amfibi itu dapat hidup di air dan di darat. Darah pada amfibi mengandung hemoglobin yang berperan untuk mengikat oksigen dari udara. Organ jantung pada katak itu ada satu bilik dan 2 serambi, kanan dan kiri. Mekanisme peredaran darah pada amfibi di sini itu darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh vena menuju ke serambi kanan, lalu dari serambi kanan menuju ke dalam bilik. Seterusnya akan terjadi seperti itu. Dari serambi kanan menuju ke dalam bilik, lalu dari bilik darah akan mengalir lagi menuju paru-paru dan akan mengikat oksigen serta karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak tersebut. Selanjutnya darah oleh jantung akan dipompa dari paru-paru menuju serambi kiri, dan dari serambi kiri menuju lagi ke bilik, dan dari bilik darah akan dibawa oleh pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh tubuh katak. Gambarnya seperti ini ya. Lalu sistem peredaran darah pada hewan yang berikut itu pada reptil. Reptil adalah hewan yang memiliki ciri fisik kulit yang bersisik dan dapat bergerak dengan cara merayap atau melata. Sistem peredaran darah pada hewan ini umumnya terdiri dari pembuluh darah dan jantung. Organ jantung pada reptil memiliki 2 serambi dan 2 bilik. Lalu sistem mekanisme peredaran di sini hewan reptil itu darah yang telah mengandung banyak karbon dioksida masuk melewati serambi kanan,
Kemudian dari serambi kanan masuk dalam bilik kanan dan oleh jantung dialirkan ke paru-paru. Ketika berada di paru-paru, karbon dioksida akan diganti menjadi oksigen. Lalu dari paru-paru dialirkan ke serambi kiri, dilakutkan ke bilik kiri. Dilanjutkan ke bilik kiri, keluar dari bilik kiri, darah dialirkan ke seluruh tubuh yang diangkut oleh pembuluh nadi. Itu contoh pada gambarnya. Lanjut di sini sistem peredaran darah pada hewan. Yang berikut itu pada aves. Sistem peredaran darah pada aves sangat mirip dengan sistem peredaran darah pada manusia, di mana organ jantung pada aves mempunyai 4 ruang, memiliki pembuluh vena dan pembuluh nadi yang memiliki tugas berbeda-beda. Mekanisme peredaran darah pada aves di sini itu darah yang mengandung banyak oksigen akan mengalir keluar dari organ jantung menuju ke seluruh tubuh melewati pembuluh arteri. Lalu kemudian darah akan berganti menjadi karbon dioksida dan dibawa oleh pembuluh vena masuk dalam serambi kanan. Setelah itu, darah diteruskan ke bilik kanan dan dipompa menuju organ paru-paru. Sementara di dalam paru-paru terjadi pergantian gas dari karbon dioksida menjadi oksigen. Proses selanjutnya darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan akan dialiri ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, dan keluar dari jantung masuk ke pembuluh arteri. Itu contoh gambarnya ya teman-teman. Sistem peredaran darah pada mamalia. Mekanisme peredaran darah pada mamalia itu contohnya seperti ini teman-teman. Ia sama seperti contohnya seperti ini. Lanjut ke sistem pernapasan pada hewan. Hewan yang pertama di sini itu hewan protozoa. Protozoa hewan yang tergabung dalam kelompok hewan bersel satu. Ini sistem pernapasannya dengan cara difusi, di mana ketika bernapas konsentrasi oksigen di dalam sel semakin berkurang, sementara konsentrasi karbon dioksida dari sisa metabolismenya justru akan semakin meningkat. Ini contohnya. Lalu yang berikut itu insekta atau biasa disebut dengan serangga. Serangga ini bernapas dengan alat pernapasan yaitu trakea. Trakea pada insekta memiliki struktur abang dan struktur jaringan tubuh dan biasa disebut dengan trakeol. Lanjut ya teman-teman. Yang berikut ini cacing. Sebagian besar cacing ini bernapas menggunakan permukaan. Cacing bernapas dengan cara difusi, di mana permukaan kulitnya ini melakukan pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Lalu yang berikut ini Pisces. Pisces atau ikan bernapas menggunakan insang. Biasanya insang pada ikan itu berjumlah 4 pasang yang berada di bagian kiri dan kanan kepala ikan. Ikan melakukan pernapasan dengan membuka dan menutup mulutnya sembari diikuti bergantian membuka dan menutup insangnya. Lalu yang berikut ini sistem pernapasan pada hewan, yaitu pada amfibi atau katak. Merupakan hewan yang dapat hidup di 2 wilayah, air dan darat. Maka tidak heran jika sistem pernapasan pada amfibi bisa berupa paru-paru, kulit maupun insang. Yang berikut sini pernapasan pada reptil. Reptil biasanya menggunakan paru-paru. Secara umum reptil bernapas melakukan 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang berikut ini pada aves atau burung memiliki pernapasan yang berupa 2 lubang hidung, yaitu 2 lubang hidung, trakea, faring, lalu sepasang paru-paru yang menghubungkan pundi-pundi udara. Lalu yang berikut ini pada mamalia. Mamalia itu secara umum bernapas melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus hingga paru-paru.
Yang berikut ini pertemuan kelima itu termogulasi. Adalah pengaturan suhu tubuh, pengaturan cairan tubuh dan ekskresi pada hewan dari homeostatis, di mana homeostatis ini adalah sistem yang menjaga kestabilan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Contohnya itu pada gajah. Di daerah tropis, gajah ingin menurunkan suhu tubuhnya itu dengan cara mengipas-ngipaskan telinganya ke tubuh gajah tersebut. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini pertemuan 6 sampai 7 itu reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses biologi di mana individu memproduksi organisme baru. Pada hewan itu bereproduksi ada dua, secara seksual dan secara aseksual. Secara seksual di sini membutuhkan dua individu dari dua jenis kelamin yang berbeda untuk bereproduksi. Contohnya itu pada kuda, sapi, kambing. Lalu hewan yang bereproduksi secara aseksual itu adalah di mana suatu individu dapat bereproduksi yang tidak membutuhkan individu lain untuk mendapatkan jenis barunya. Contohnya itu pada organisme bersel satu. Oke, terima kasih. Inilah hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya selamat pagi.